Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan maupun papan. Umumnya dibedakan berdasarkan kepentingannya dan intensitas penggunaannya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok ini, banyak manusia yang terlalu capek dalam mencarinya. Mencari rizki dirubah. Pagi menjadi malam, malam menjadi pagi. Menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan rizki yang berlimpah, jabatan yang tinggi, dan lainnya. Dalam mencari rizki, banyak manusia yang salah memahami hakikat rizki tersebut. Sehingga tidak bisa menikmati indahnya hidup. Kepengen menjadi kaya. Ketika sudah ditakdirkan menjadi kaya, ternyata menyembuhkan penyakit tersebut. Akhirnya jatuh miskin. Sudah tercapai impiannya menjadi jabatan yang tinggi. Akan tetapi ketika berada di puncak ketenarannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Sehingga tidak bisa menikmati indahnya hidup. Sudah tenar, banyak rezekinya, banyak uangnya, memiliki banyak rumah, mobil, dan sebagainya, akan tetapi ternyata ajal sudah datang. Sehingga tidak bisa menikmati indahnya dunia. Adapun konsep rizki yang benar adalah yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan rizki kita semua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Bahwa yang melata di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan, telah menanggung rizkinya. Oleh karenanya kita tidak boleh menganiaya orang, merampas rizkinya orang. Diibaratkan dengan gelas yang diisi dengan air. Ketika sudah penuh, maka dia akan meluber. Ketika sudah tidak bisa lagi menampung, maka dia tidak akan bisa tertampung dengan apapun juga. Begitu juga rizki. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rizki kita, lalu kita mengambil rizki orang lain, merampas, menganiaya, dengan menghalalkan segala cara, maka kelebihan tersebutlah yang akan dipertanggungjawabkan. Bisa jadi Allah minta pertanggungjawabannya di dunia, bisa jadi pula di akhirat. Kalau seandainya Allah minta pertanggungjawaban di akhirat, maka ibadah baik kita akan diambil olehnya. Itu pun kalau ada amal ibadah kita. Kalau tidak ada, maka dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kita sebagai ganjarannya. Yang kedua adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita, menyiapkan rizki kita, maka sepatutnya kita mengabdi kepada Allah dengan tulus hati, ikhlas ridho.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Kita perbaiki ruhaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menakdirkan kita memiliki anak banyak, maka setiap anak itu memiliki rizkinya. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak buah yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rizki jaminannya untuk anak-anak buah tersebut. Jadi, jangan bimbang dan galau. Karena apapun juga usaha kita, dengan kita meniatkan diri kita untuk beribadah, maka termasuk ke dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah miskin dan kaya bukan barometer kasih sayang Allah. Allah menakdirkan kita menjadi miskin bukan berarti Allah benci kepada kita. Allah menakdirkan kita sebagai orang kaya bukan berarti Allah senang kepada kita. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemiskinan kita mungkin selama ini kita selalu tahajud kepada Allah. Selalu dekat membaca Al-Quran. Selalu mengaji. Rutinitas berzikir dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala impiannya dan menjadikan dia termasuk orang kaya. Bisa jadi pula kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kesenangan, melainkan cobaan. Bisakah dengan kekayaan tersebut orang-orang terdekatnya, handai tolangnya, dibantu, ditolong, dikarenakan ada hak-hak orang lain yang ada pada hartanya. Sehingga dengan rasa kasih sayang maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah kepada orang tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencintai kemiskinan. Beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Di dalam hadis lain dikatakan, Siti Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berdoa demikian? Nabi menjawab, karena orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya dengan jarak 40 masa. Oleh karenanya, apapun juga yang diberikan Allah kepada kita, miskinkah atau kayakah, bukan barometer kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhir adalah bersyukur atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan dan meyakini segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan mustahil Allah memberikan rezeki kita yang berlimpah. Seperti layaknya air yang ketika mengalir dengan derasnya tanpa henti dan tanpa berhenti. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita, usaha kita, keyakinan kita atas apa yang kita pahami dengan rezeki. Jangan sampai kita mengurangi rezeki orang lain dengan cara merampas,
menzolimi, dan menghalalkan segala cara. Semoga dengan memahami konsep rizki, hidup makin semangat dan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.